Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri lomba khitabah Idol Soma TV yang terhormat, sahabat Soma TV yang selalu semangat, yang insya Allah mendapat rahmat baik dunia maupun akhirat. Tidak lupa pula para finalis lomba khitabah Idol Soma TV yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, kesempatan, hidayah dan juga inayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Menjadikan Sabar dan Sholat sebagai Penolong Kita. Sabar bukan materi yang baru atau materi kekinian, namun selama kita masih di dunia ini, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan diuji kesabarannya lewat ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saudara-saudara kita lihat lebih dekat. Hampir semua cara kita beriman kepada Allah, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, beriman kepada Allah, tadarus, berinfak, semua itu membutuhkan kunci yang bernama sabar. Maka dari itu tidak ada salahnya kita terus belajar tentang sabar. Karena kata ini pendek, namun sulit untuk diamalkan. Betulkah demikian? Jika demikian, siapakah orang yang sabar? Apakah orang yang hafal dengan Al-Quran? Apakah orang yang bisa membaca Al-Quran? Apakah orang yang hafal tentang hadis sabar? Ternyata jawabannya belum tentu. Sejatinya orang yang sabar adalah orang yang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesabaran, sehingga dia juga bisa melaluinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Menerima keadaan yang bagi dirinya tidak terasa aman, tidak terasa nyaman, tidak terasa menyenangkan. Namun bila mana seseorang melaluinya dengan penuh kesabaran, maka itu bisa menjadi jalan untuk selalu beristiqomah. Hadirin sahabat Soma TV yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 bentuk kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sesuai dengan kadar keimanannya. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar ini diuji dengan rasa capek, lelah, berat rasanya untuk melakukan sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, berakhlak, semua itu. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi dosa. Sabar ini ternyata juga membutuhkan tenaga yang lebih. Mengapa? Karena iblis setan itu dapat menggoda manusia, menjerumuskan manusia agar melakukan kesalahan yang sama atau bahkan juga bisa lebih. Maka barang siapa manusia yang bisa lolos pada ujian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan tinggi derajatnya lebih daripada sabar terhadap musibah. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Sabar dalam menghadapi takdir dibagi menjadi 2. Ada yang menyenangkan, ada yang terasa pahit. Sabar yang menyenangkan maka hendaknya seseorang bersyukur. Sedangkan yang terasa pahit, misalnya kehilangan anggota keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan anggota badannya, maka itu sangat membutuhkan kesabaran. Namun jangan sampai menampakkan kegelisahan pada anggota badan, lisan, dan juga hati. Sahabat Soma TV yang dirahmati oleh Allah, bukan bermaksud untuk menakuti, namun mari kita lihat sekarang. Ketiga ujian itu saat ini sedang menjadi satu. Amerika yang terkenal menjadi negara adidaya kini merana. Jepang yang terkenal dengan alat-alat canggihnya kini dilema. Kota Mekah yang diidam-idamkan oleh kaum muslim dan muslimat untuk menyempurnakan rukun Islamnya kini harus ditutup sementara. Bahkan juga Indonesia sampai detik ini belum tahu titik kepulihannya. Hampir sudah 1 tahun manusia diuji di bumi ini. Dengan didatangkannya virus COVID-19, pasukan-pasukan Allah yang sangat begitu kecilnya dan luar biasa kuatnya.
Sektor ekonomi di berbagai negara mulai lumpuh, sistem pendidikan mulai kisruh, keselamatan, kesehatan para manusia mulai lumpuh. Yang kaya menjadi lumpuh, yang sakit menjadi akut, yang sehat menjadi sakit, yang sehat mudah sekali wafat. Teman, saudara, keluarga, orang tua, ustadz, murid, tenaga medis, pedagang, semua satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan juga kuasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, apa ada yang salah pada ujian ini? Tidak ada yang salah pada ujian ini. Dan kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Ama hasibatum ayyadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Inti dari ayat tersebut adalah, apakah kamu yakin kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu sebuah cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Subhanallah. Seperti lagunya Anmes. Bila mana susah hati, cobaan silih berganti. Panjatkan doa dalam sujud pada Ilahi. Sabar tegar berdiri, panjatkan doa dalam hati. Insya Allah Allah kangen sama kita. Subhanallah. Hadirin sahabat Soma TV yang berbahagia, begitulah kiranya jika Allah kangen sama kita. Allah ingin mendekatkan kita dengan berbagai masalah, sampai hingga cobaan, sampai hingga kita terpuruk. Namun bukan karena Allah benci, namun karena Allah sayang sama kita. Allah ingin jika kita mendekatkan dengan Rabb-Nya. Subhanallah. Hadirin sahabat Soma TV yang dimuliakan oleh Allah. Salat adalah ikatan kita dengan langit, dengan Allah. Kelak kita akan sendiri. Lalu siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menemani kita? Kita akan sendiri. Jika kita tidak memiliki ikatan dengan Allah, siapa? Tidak ada. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Hadirin hadirat sahabat Soma TV yang dimuliakan oleh Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat bisa mencegah dari kemungkaran. Sholat bisa memperbaiki akhlak kita. Sholat bisa menerangi kita di hari kiamat kelak. Maka insya Allah, marilah kita jadikan sholat kita sebagai stabilizer iman kita. Mari kita perbaiki sholat kita yang belum khusyuk. Dan mari kita tingkatkan amalan sabar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika sabar telah tertanam pada keimanan seorang, maka mudah baginya untuk menghadapi semua rintangan yang datang. Insya Allah amalan sabar akan berbuah manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikat untuk menyambutnya di seluruh pintu surga. Lalu para malaikat menyambutnya dengan ucapan kata-kata Salamun alaikum bima sabartum, yang artinya tempat yang indah ini untukmu wahai orang yang sabar. Subhanallah. Hadirin sahabat Soma TV yang dirahmati oleh Allah, ternyata banyak sekali manfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita menjaga sabar dan juga sholat seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita semua. Marilah kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, karena apa yang datang dari Allah itu semua pasti baik.
Demikianlah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Segala kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membeli alpukat di rumah Bu Juki. Jika masih ada sehat, bolehlah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.